Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka talabul ilmi. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya belajar agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Jurmiyah dengan syarah Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita terakhir sampai pembahasan di halaman 67 ya. Coba kita buka di kitabnya. Membahas tentang dhamir. Ya, membahas tentang fa'il berupa dhamir, itu pembahasan terakhir. Kita lihat di kitabnya. Sehingga saat ini kita akan lanjut membahas isim marfu yang kedua. Setelah pembahasan fa'il, maka lanjut pada pembahasan naibul fa'il, alias pengganti fa'il, pengganti subjek. Dengan nama lain di kitab ini diberi nama ya babu al-maf'ulil lazi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang al-maf'ul, ya, al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Ya, di halaman ini 68 berarti. Sekarang di layar Zoom sudah ditampakkan 60 di halaman 68. Kita masuk bab baru. Judul yang populer adalah bab naibul fa'il, namun di sini diberi nama bab al-maf'ulil lazi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Ada suatu al-maf'ul itu katakanlah isim, ya, suatu kedudukan isim yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat dan dia menggantikan fa'il tersebut. Disebut dengan naibul fa'il. Ya, matannya wa qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa al-ismu al-marfu'ul lazi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Apa itu bab al-maf'ulil lazi lam yusamma fa'iluhu? Yaitu wa huwa al-ismu al-marfu'u, dia adalah isim marfu' allazi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya. Ya. Jadi gampangnya bedanya fa'il dengan naibul fa'il, kalau fa'il terletak dalam kalimat aktif, dalam fi'il ma'lum, ya, menggunakan fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Misalnya ya, kataba Muhammadun kitaban atau kataba Muhammadun, ya, risalatan. Ini kalimatnya aktif. Muhammad menulis sebuah surat. Kemudian kapan digunakan naibul fa'il, pengganti fa'il? Ketika kalimatnya diubah menjadi pasif, menjadi majhul, ya, pasif. Caranya gimana? Fa'ilnya dibuang, lalu kata kerjanya diubah jadi pasif, lalu objek yang semula mansub diubah menjadi marfu, menggantikan fa'ilnya. Itu yang disebut dengan naibul fa'il. Contoh pada kalimat tadi, ya, kataba Muhammadun risalatan. Ini aktif, ya. Yang dibutuhkan fa'il di sini, yaitu Muhammadun. Kita ubah jadi pasif menjadi kutiba risalatun. Lafaz Muhammad yang dibuang menjadi kutiba risalatun. Sebuah surat itu, sebuah surat, ya, ditulis. Nah, maka risalatun yang semula risalatan menjadi risalatun, menggantikan fa'ilnya Muhammadun, ya, kalimatnya pasif yaitu jadi kutiba, ditulis. Inilah yang disebut dengan naibul fa'il, yaitu lafaz risalatun. Makanya digolongkan pada isim marfu karena dia menggantikan fa'il yang merupakan isim marfu juga. Kita masuk syarahnya di sini, di bawahnya, di bawah bagan atau kotak itu, ya, kotak judul. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, itu judulnya, singkatnya bab tentang naibul fa'il. Penjelasannya. Ya,
Qala Syarih rahimahullah dan pensarah Imam Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan innama atabi innama atabi hadzal babi ya aqiba babil fa'il. Ya, hadirnya bab naibul fa'il ini hanyalah disebabkan adanya bab fa'il. Jadi turunan ya otomatis kalau ada bab fa'il pasti ada bab naibul fa'il. Lianna hikamahu atau lianna hukmahu ya. Ini bentuk mufrad saja. Hukma ya. Isim lianna. Lianna hukmahu hukmul fa'ili fi wujuhin katsiratin. Kenapa dikatakan akibat babil fi'li sebagai akibat dari bab fa'il? Karena hukum dari naibul fa'il aturan mainnya sama dengan hukum pada fa'il. Fi wujuhin katsiratin pada banyak aspeknya. Pada banyak wajah atau aspek. Di antaranya apa tadi? Sama-sama marfu gitu ya. Baik. Wa qauluhu potongan pada matan dibacakan oleh pensarah wa huwa lismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Definisi dari naibul fa'il yaitu isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat bersamanya. Yakni penjelasannya annal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu innama yakunu marfu'an idza lam yakun ma'ahu fa'iluhu. Ya, bahwasanya naibul fa'il ya tidak disebutkan dalam kalimat fa'ilnya. Disebut naibul fa'il ketika apa? Dia marfu innama yakunu marfu'an, dia marfu idza lam yakun ma'ahu fa'iluhu dalam kondisi ketika tidak ada bersamanya fa'ilnya. Walizalika qila fihi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ay innama kana naibul fa'il adalah lam yuzkar fihi fa'iluhu, yaitu isim yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Dan dia isim ini menggantikan si fa'il tadi. Fa'ilnya hilang tadi ya, dihapus. Falau dzukiral fa'ilu lakana al-maf'ulu mansuban. Ya, seandainya fa'ilnya itu disebutkan lakana al-maf'ulu mansuban, maka maf'ul naibul fa'il ini berubah jadi mansub, kembali jadi objek. Ya, ketika fa'ilnya dikembalikan, maka naibul fa'ilnya yang enggak jadi naib lagi. Naib itu artinya pengganti. Naib enggak jadi pengganti lagi, sehingga naibul fa'il berubah jadi maf'ul bih lagi. Jadi mansub seperti pada kalimat tadi, kataba Muhammadun risalatan, lalu diubah jadi pasif, kutiba risalatun. Nah, ketika dibalikan lagi lafaz Muhammadnya sebagai fa'il, maka risalatun yang sudah menjadi marfu sebagai naibul fa'il berubah lagi ke bentuk semula menjadi maf'ul bih, jadi risalatan. Itu maksudnya. Baik, berikutnya masih di sarahnya, lanjut ke halaman berikutnya. Kita baca matanya dulu. Nah, kita masuk matan yang baru, jadi selesai pembahasan tentang definisi dari naibul fa'il. Berikutnya, fa'in kana al-fi'lu madiyan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat yang pasif? Bagaimana membuat kata kerja yang pasif, majhulnya? Fa'in kana al-fi'lu madiyan thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini cara yang pertama ketika fi'ilnya madi. Ketika fi'ilnya madi, dhamma awaluhu, maka huruf pertamanya di dhamma, wa kusira ma qabla akhiruhu, dan huruf sebelum huruf terakhirnya di kasra. Ya, langsung aja nanti kasih contoh ya. Nanti dikasih contoh insyaallah. Kemudian wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Kalau fi'il mudhari caranya di dhamma huruf pertamanya, lalu di fathah huruf sebelum huruf terakhirnya. Kalau boleh dikasih contoh yang gampang tadi ya, fi'il madi kataba jadi kutiba. Ya, huruf pertamanya awalnya ka, fathah diubah jadi dhamma, ku. Lalu huruf sebelum huruf terakhir kebetulan cuma ada satu, yaitu huruf tengah. Maksudnya itu huruf awal tidak termasuk lagi karena sudah dirubah. Cuma ada huruf tengah, kataba, ya, ta-nya itu diubah jadi kasrah. Itu maksud dari
fa in kana al-fi'lu madiyan dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Itu kalau fi'il madi, kataba jadi kutiba. Menulis jadi ditulis. Nah, wa in kana mudhari'an dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sebaliknya kalau fi'il mudhari sama langkah pertama yaitu di dhammah huruf pertamanya tapi huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah semuanya. Contoh, yaktubu, ya kan? Kataba yaktubu, yaktubu sedang menulis. Ini maklum ya, sedang menulis. Kita ubah jadi pasif menjadi apa? Yaktubu. Perhatikan, yaktubu. Ya-nya fathah. Huruf pertama harus di dhamma, jadi yu. Sementara dibaca yuktubu. Langkah kedua, huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah semuanya, kecuali yang sukun. Yang sukun biarkan sukun. Maka yang semula yaktubu langkah pertama menjadi yuktubu, langkah kedua menjadi yuktabu. Selesai. Itu yang versi yang paling pendek dari fi'il mudhari'. Nanti yang panjangnya ada istaghfara, yastaghfiru dan seterusnya. Baik. Kemudian wahwa ala qismaini ada dua macam naibul fa'il. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar alias dhamir, kata ganti. Yang zahir contohnya qaulika duriba Zaidun, Zaid dipukul, telah dipukul ya. Wa yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Wa ukrima Amrun, Amr telah dimuliakan. Wa yukramu Amrun, dan Amr sedang dimuliakan. Ya, ini semuanya naibul fa'il. Nah, kita lihat penjelasan sarahnya. Wa qawluhu fa in kana al-fi'lu madiyan dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Kita lihat apakah pensarah setuju dengan definisi ini. Karena cukup banyak pensarah Jurumiyah ini tidak setuju dengan definisi yang disebutkan oleh penulis matan, yaitu Ibnu Az-Zurrum. Kita lihat ya, apakah Al-Imam Al-Maghribi setuju dengan definisi atau langkah membuat kalimat yang pasif dari kalimat yang aktif seperti ini. Kita lihat, yakni annaka idza aradta an bana yabniya anta baniya al-fi'la lamma lam yusamma fa'iluhu la fala budda an tughayyiru ya yughayyiru an tughayyiru awwalahu walladzi qabla akhirih. Kita artikan, yakni maksudnya bahwasanya yakni annaka idza aradta, jika kamu mau an bana yabni ya, berarti anta baniyal fi'la, membuat fi'il itu ya menjadi mabni, yaitu pada fi'il madi. Jika kamu mau anta baniyal fi'la lima lam yusamma fa'iluhu, yaitu membuat tabniyah ini bukan membuat mabni ya, membentuk, karena bana yabni secara makna asalnya itu membuat, membentuk, bukan bani mabni lawannya mu'rab di sini, bukan. Jika kamu pengen membuat naibul fa'il, gampangnya gitu aja lah ya, lebih simpel. Idza aradta an tabniyal fi'la lima lam yusamma fa'iluhu, maksudnya jika kamu pengen bentuk membuat naibul fa'il, fala budda an tughayyira awalahu, jangan lupa merubah huruf pertamanya, harokatnya maksudnya. Waladzi qabla akhiruhu, dan huruf-huruf sebelum terakhirnya. Sama ya, masih setuju berarti ya. Kita baca setelahnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan ya dhamamta awwalahu. Jika itu fi'ilnya madi, maka domahlah huruf pertamanya. Wa kasarta ma qabla akhirih, dan kasroh seluruh huruf sebelum huruf terakhirnya. Tadi sudah kita praktekkan ya. Kataba jadi kutiba. Fataqulu fi doroba menjadi duriba. Lihat, doroba dotnya fathah awalnya jadi dhamma du, kemudian ro-nya jadi ri. Memukul doroba, dipukul duriba. Wa fis takhraja, kemudian pada kata yang lebih panjang, doroba kan pendek ya. Istakhraja ini paling panjang. Istakhraja artinya meminta keluar, menuntut untuk keluar ya. Istakhraja. Istakhraja kita ubah langkah pertama tadi apa?
Huruf pertamanya di dhamma. Jadi istakhraja jadi sementara ustakhraja sementara ya. Lalu langkah kedua, huruf sebelum huruf terakhirnya di kasroh semuanya kecuali sukun. Yang sudah sukun biarkan sukun. Maka menjadi apa? Menjadi ustukhrija. Yang menjadi apa? Ustukhrija. Ada yang salah nggak? Nah, ini dia. Ketika kondisinya panjang, maka definisi ini bermasalah. Coba kita ulangi lagi. Istakhroja. Sudah. Langkah pertama ya. Di doma jadi U ya. Ustukhrija. Langkah kedua. Dan langkah ketiganya, kalau kita ikuti definisi ini, di kasroh langkah kedua untuk fi'il madhi adalah di kasroh huruf sebelum huruf terakhirnya. Tapi masalahnya kalau begitu menjadi harusnya ustikhrija. Ustikhrija harusnya. Sedangkan itu salah. Ya, lalu bagaimana solusinya? Ya, di sini ada nggak penjelasan dari pensarah atau pentahqiq ya? Kataba kutiba istakhraja ustukhrija. Nah, itu ri-nya betul kasr tapi taknya tetap dia dhamma. Enggak bisa jadi ustikhrija enggak bisa, tetap ustukhrija. Baik ya, nanti kita lihat bagaimana solusinya. Kita lihat pada kalimat yang berikutnya wa fi syariba, syariba artinya telah minum menjadi syuriba. Itu enggak masalah. Ya, itu sama seperti doroba, duriba itu karena kata kerjanya cuma 3 huruf ya, enggak ada masalah. Fal kasratul lati fir ra'i fi syariba ghairul kasratil lati fi syuriba. Jadi diluruskan bahwasanya pada kata syariba dia fil madhi yang aktif, maklum artinya meminum. Ra-nya di situ kan kasrah. Lalu diubah jadi pasif jadi syuriba. Sya-nya diubah semula fathah jadi dhamma. Lalu ra-nya kok seakan-akan tidak berubah. Sebenarnya kata penulis berubah sebenarnya. Maka dikatakan ghairul kasrati allati fi syuriba. Jadi kasroh yang syariba pada ra-nya itu berbeda dengan ra pada syuriba. Bedanya ya ra yang kedua pada syuriba itu merupakan sudah bentuk pasif. Sedangkan ra pertama syariba itu ra dalam kondisi aktif. Jadi berbeda ra-nya sebenarnya. Kata Al-Imam Al-Maqdisi sebagai pensyarah. Ya, sudah. Bagaimana solusinya? Tadinya istakhrajat jadi ustukhrija dan di sini tidak dijelaskan, tidak diluruskan oleh pensarah ataupun pentahqiqnya. Kita lihat pentahqiqnya apakah menjelaskan? Enggak juga. Ya, maka solusinya rumus yang lebih tepat ya, semoga ya lebih tepat adalah cara membuat pasif dari fiil madhi yang aktif menjadi pasif harusnya apa? Di dhammah huruf pertamanya, terus afan. Terakhir di ini ya Ustaz ya. Kasrah. Ulangi ya. Terakhir. Ya, kita ulangi ya definisi yang lebih tepat di kasrah huruf sebelum huruf terakhir harusnya kan gitu ya. Di kasrah huruf sebelum huruf terakhir, di dhammah semua huruf sampai awal kecuali yang sukun biarkan sukun, sudah. Itu yang lebih tepat. Harusnya demikian ya. Sehingga ketika kataba jadi kutiba enggak masalah. Ketika istakhraja jadi ustukhrija juga enggak masalah. Karena harusnya di kasroh dulu huruf sebelum huruf terakhirnya, lalu di dhammah semua huruf sisanya kecuali yang sukun biarkan sukun. Maka masuk di situ kataba jadi kutiba enggak masalah, istakhraja jadi ustukhrija juga enggak masalah. Ini yang lebih tepat insyaallah di sarah-sarah yang lain menjelaskan demikian. Ini yang fi'il madhi ya. Lalu kita lihat yang fi'il mudhari bagaimana caranya. Qauluhu wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Nampaknya ini enggak ada masalah. Kita lihat ya. Fa naqulu maka kami katakan contohnya pada yadribu jadi yudrabu. Sedang memukul jadi sedang dipukul. Enggak ada masalah ya.
Langkah pertama adalah mendoma huruf pertamanya, betul, ya jadi yu. Lalu langkah kedua memfathah huruf sebelum huruf terakhirnya. Apa? Ri jadi ro ya, yudrobu, nggak ada masalah. Nah, coba kita lihat versi panjangnya. Pada fi'il mudhari yastakhriju, istakhraja fi'il madinya, fi'il mudharinya yastakhriju. Kita praktekkan apakah tepat? Langkah pertama ya, huruf pertamanya di dhamma, yu, betul, cocok. Langkah kedua di fathah semua huruf sebelum huruf terakhir, kecuali yang sukun dan kecuali huruf pertama tentunya. Maka menjadi yustakhraju. Betul ya? Jadi kaidah ini tepat. Kalau yang fi'il mudhari enggak ada masalah. Contohnya yashrabu, jadi yushrabu. Meminum jadi diminum. Wal fathatul lati fi yashrabu ghairul fathatil lati fi yushrabu. Paham ya? Di sini bahwa ra yang sama-sama fathah seakan-akan sama pada yashrabu dengan yushrabu padahal sebenarnya beda. Kalau yashrabu ra-nya di situ fathah sebagai fi'il ma'lum, kata kerja aktif, sedangkan yushrabu di situ ra-nya sudah dirubah sebenarnya namun tidak kelihatan karena sama-sama fathah menjadi fi'il yang sudah menjadi pasif. Sehingga hati-hati ketika membaca gundul, baca kitab gundul harus dicermati kapan konteksnya aktif, kapan konteksnya pasif. Kapan dibaca yashrabu, kapan dibaca yushrabu dan seterusnya. Baik. Qauluhu wa huwa ala qismain zahir wa mudmar. Ada dua macam naibul fa'il, yaitu zahir dan dhamir. Hadza misalu ma taqaddama fil fa'ili, sebenarnya penjelasannya kata beliau semisal seperti penjelasannya fa'il, bab fa'il sama aja. Qauluhu fa zahiru, contohnya nawu qaulika duriba zaidun, zaid telah dipukul. Wa yudrabu zaidun, zaid sedang dipukul. Wa ukrima amrun, amr telah dimuliakan. Wa yukramu amrun, amr sedang dimuliakan. Itu semuanya naibul fa'il. Ini yang zahir ya, yang nampak. Faduriba, maka kita i'rab di sini fi'il madi ya. Duriba itu fi'il madi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, gampangnya bentuknya itu naibul fa'il gitu aja ya. Bentuknya berupa naibul fa'il. Fadumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, di dhammah huruf pertamanya, betul. Tadi ya, ini kok kita ubah definisinya. Karena ada yang tidak sinkron kalau pakai cara ini. Harusnya apa? Harusnya fakus siro ma qabla akhirih, itu dulu kan harusnya. Dikasrah huruf sebelum huruf terakhirnya, baru wadumma ya wadumma ma qablahu, di doma semuanya sebelumnya sampai awal, sampai yang tersisa. Itu harusnya yang lebih tepat. Ya, wa zaidun maf'ulun, tadi pada kata duriba zaidun, duribanya fi'il madhi jelas. Kemudian zaidunnya maf'ulun, maksudnya adalah naibul fa'il, ya. Wa zaid itu maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu, maksudnya adalah naibul fa'il. Wa yudrabu zaidun, yudrabunya fi'il mudhari, lam yusamma fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya, indimami awalihi wafat, karena di dhammah huruf pertamanya, kemudian di futihama qabla akhirih, dan di fathah semua huruf sebelum huruf terakhir. Ini tepat ya, ini enggak ada masalah. Wa amrun, yang berikutnya amr tadi ya, ukrima amrun tadi. Ukrimanya di sini enggak disebut, enggak dibahas. Ukrima itu fi'il madhi ya, pasif. Amrunnya maf'ul, maksudnya adalah maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu, singkatnya naibul fa'ilnya itu amr. Nahu zalika duriba zaidani, juga berlaku pada contoh yang lain. Duriba zaidani, dua orang zaid sedang atau telah dipukul. Wa yudrabu zaidani, dua orang bernama zaid sedang dipukul. Wa duriba zaiduna, banyak orang bernama zaid telah dipukul. Wa yudrabu zaiduna, banyak orang bernama zaid sedang dipukul. Wa ukrima akhuka, saudara lelakimu telah dimuliakan. Wa yukramu akhuka, saudara lelakimu sedang dimuliakan. Intinya apapun naibul fa'ilnya ya tidak masalah. Mufradatnya tinggal diganti-ganti, semuanya bisa menjadi naibul fa'il dalam kondisi kalimatnya aktif dan fa'ilnya sedang dihapus dalam kalimat. Baik. Sedikit lagi ya, kita selesaikan di matan yang berikutnya sedikit lagi. Wal mudmaru nahu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa ma asbaha dzalika.
Nah, untuk yang naibul fa'il berupa dhamir kata ganti diberikan sampel. Yang pertama duribtu, yang kedua duribna. Duribtu berarti mewakili dhamir na ana, duribna dhamir nahnu, duribta dhamir anta, duribti dhamir anti, wa ma asbaha dzalika, dan semisalnya artinya sisanya yang belum disebutkan. Ini cuma sampel. Wa qawluhu wal mudmaru nahwu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa ma asbaha dzalika. Ini kita masuk ke syarahnya. Beliau hanya menjelaskan sedikit saja. Wa baqiyatil misli atau misali juga boleh dibaca. Dan sisanya yang belum disebutkan adalah berarti apa? Kalau ini duribti lagi, ya. Kalau dibilang sisanya harusnya apa? Coba kita cek ya. Duribtu kan domir anna, duribna nahnu. Berarti domir mutakalim sudah ya, sudah disebutkan. Duribta, duribti berarti domir anta anti ya. Ini mukhotob yang tunggal, mufrad ya, muzakkar dan muannas. Berarti yang belum disebutkan masih banyak sebenarnya. Wa baqiyatul misli atau misali yang tersisa adalah harusnya ini bukan duribti ya. Ini perlu dicek ya. Enggak perlu disebutkan harusnya. Jadi langsung aja wa baqiyatul misli duribata duribatuma duribtuma afwan wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribata, ini sudah disebutkan wa duribata di sini, wa duribu wa duribna. Totalnya harus 14 ya. Coba yang disebutkan di matan ada duribtu, duribna, duribta, duribti, berarti ada 4. Harusnya sisanya ada 10. Kita hitung lagi, wa baqiyatul misli, sisa yang ada adalah kita loncat ke duribtuma 1, duribtum 2, duribtunna 3, duriba 4, duribat 5, duriba 6, duribata 7, duribu 8, duribna 9. Kurang 1 apa? Duribtuma harusnya diulang 2 kali. Ya, di sini nggak disebutkan penjelasannya. Duribtuma itu mewakili domir antuma, baik mudzakkar ataupun muannas. Berarti ini harusnya 2 kali sehingga pas totalnya 4 yang disebutkan dalam matan, sisanya 10. Dengan syarat duribtumanya harus disebutkan 2 kali. Domir antuma ya. Baik. Penutupnya, kalimat penutupnya wa inna maktasara 'alal amsilati salasati duna ma baqiya. Sungguhnya bahwasanya contoh ya, permisalan yang disebutkan di atas itu ada 3 ya. 3 contoh saja, 4 sebenarnya. Ya, itu dunama bagia, belum termasuk sisanya gitu. Ya, kita sudah paham ya. Insyaallah sudah paham. Beliau hanya menegaskan bahwa itu cuma sampel. Innamak tasoro, itu cuma penyebutan yang terbatas. Ya, cuma 3. Sebenarnya beliau menyebutkan 4 ya. Penulis matannya duribtu, duribna, duribta, duribti. Litakod dumiha fi babil fa'ili, dalam rangka untuk mengikuti bab pada bab fa'ilnya, untuk mengikuti, meneladani, mencontoh pada bab fa'il. Tapi pensyarah bilang cuma disebutkan 3. Ya, kalau begitu benar, berarti di matan itu harusnya menyebutkan 3 saja, duribtu, duribna, duribta. Karena pensyarah mengulangi lagi duribti tadi ya di sini. Baik, enggak apa. Kita selesaikan sedikit lagi. Wala yadhharu fil mudmarati i'rabun bi annaha mabniyatun kama taqaddama fil fa'ili. Dan ya, wala yadhharu fil mudmarati i'rabun, artinya naibul yang berupa dhamir, naibul fa'il yang berupa dhamir ya, maka tidaklah nampak i'rabnya. Ya, tidak nampak i'rabnya. Kenapa? Li'annaha mabniyatun, karena dia mabni. Ya, kama taqaddama fil fa'il, sebagaimana penjelasan sebelumnya pada bab fa'il. Ya, nanti pakai istilahnya fi mahalli ya. Duribti misalnya, berarti fa'ilnya, naibul fa'ilnya berupa ya ti-nya itu tanda fa'ilnya, mabniun al-kasri fi mahalli raf'in naibul fa'il gitu. Duribtuma, naibul fa'ilnya adalah tanda tumanya itu. Berarti fi mahalli raf'in mabniun 'ala sukun, karena huruf terakhirnya tuma itu sukun. Caranya begitu. Pakai fi mahalli ya. Baik.
Ya, insya Allah ini jelas. Selesai kita membahas tentang isim marfu yang kedua, yaitu naibul fa'il. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke bab mubtada dan khabar. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.